pipa besi, yang mana apapun hasilnya kita menjadi saudara. Lalu kenapa pihak kami memilih tendang pilar dan tendang pipa? Ibarat makan di restoran. Ini baru makanan pembuka, karena kita memang belum saling kenal. Mana mungkin kita minta ini dan itu pada orang yang belum kita kenal. Jadi banyak juga yang mempertanyakan ke aku, kenapa waktu ada tim dari Jakarta kok tidak ditemui? Jadi bisa dibuktikan langsung di depan mereka. Nah, melalui video ini aku akan menjelaskannya. Maaf jika beberapa waktu belakangan ini dalam setiap video aku agak-agak luwes karena aku agak banyak nahan-nahan kata. Jadi bingung dalam pemilihan kata. Karena tegas salah, ketawa salah, senyum pun salah. Jadi akhirnya aku buat begini aja agar dapat sampaikan dengan jelas ya. Yang pertama, aku pribadi tidak mengenal mereka. Kalaupun ada yang aku kenal itu hanya satu orang, tapi itu pun belum pernah bertatap muka. Dan beliau tidak menggunakan japri ke aku, tapi malah sudah langsung ke medsos. Jadi kita paham dong maksudnya apa kalau seperti itu. Yang kedua, tim dari Jakarta datang ke Lampung tidak atas undangan aku. Mereka datang atas keinginan mereka sendiri. Dan tim dari Jakarta tersebut membawa kru TV pun tanpa sepengetahuan dan konfirmasi dulu ke aku. Yang mana pada ujungnya aku tahu bahwa aku dilibatkan sehubungan kedatangan tim dari Jakarta ke Lampung. Yang ketiga, mereka sudah datang tanpa undangan tapi memaksa bertemu dengan menggunakan aparat hukum, seolah sebagai mediasi dan mengundang aku tanpa surat izin yang jelas dan resmi. Olehnya, jelas, karena yang mengundang atas nama aparat hukum, yang mengundang secara tidak resmi, saya pun menjadi waspada dan hati-hati. Ada apa ini? Itulah kenapa saya menggunakan kuasa hukum untuk memenuhi panggilan tidak resmi tersebut, agar bisa paham ada apa ini atau ada permasalahan apa ini. Keempat, ternyata tim dari Jakarta sudah ada di tempat yang dimaksud dalam undangan tidak resmi tersebut. Dan tim dari Jakarta tersebut sudah datang beramai-ramai, bahkan sangat ramai. Dan menuntut beberapa tuntutan pembuktian seolah bertindak sebagai penegak hukum di bidang bela diri, tapi tanpa lisensi resmi dari negara. Yang kelima, menggunakan alasan pembodohan publik untuk menyerang dan menyudutkan saya dan Harimau Utara. Sebenarnya, menurut saya, jika yang saya lakukan itu adalah editan dan pembodohan publik, seyogianya tunjukkan dengan tindakan sebagai contoh yang bukan editan. Jadi bisa menjadi nilai rujukan yang jelas, bukan mengubah-ubah video yang sudah ada jadi dibuat seolah editan, yang justru meruncing ke pembohongan publik. Yang keenam, beberapa oknum tim dari Jakarta sudah memiliki tujuan terselubung. Buktinya adalah pokok pembahasan sudah melenceng dari pokok awal permasalahan yang mana saya dituduh telah melecehkan aliran bela diri tertentu. Dari pokok itu, pokok utama digeser secara bertahap ke masalah video-video yang telah saya unggah ke media sosial. Dan tanpa bukti yang jelas, oknum-oknum dari tim tersebut mengambil kesimpulan bahwa video-video saya itu adalah editan dan pembodohan publik. Menurut saya, jika video saya itu adalah editan, tolong tunjukkan bagaimana yang bukan editan itu. Harusnya pembuktian itu dimulai dari oknum yang menyimpulkan bahwa itu adalah editan, di mana oknum tersebut harus bisa membuktikan bagaimana yang bukan editan secara nyata dan jelas, agar tidak terjadinya penyimpangan dan fitnah seperti yang tersebar saat ini. Contoh kecil, seorang guru matematika bisa menyalahkan dan menilai siswanya yang salah dalam matematika. Sudah pasti guru tersebut bisa memberikan contoh tentang matematika juga dengan baik. Baru si siswa tidak bingung. Ini fakta loh. Yang ketujuh, tim dari Jakarta datang dengan maksud ingin bersilaturahmi dengan baik-baik. Tapi sebelum itu sudah menjelek-jelekan kami terlebih dahulu di media sosial, baru mau bersilaturahmi.
Ditambah pokok masalah yang berubah haluan juga tanpa bukti yang konkret sudah secara tidak langsung mendoktrin masyarakat bahwa apa yang kami lakukan adalah pembodohan publik. Datang tanpa diundang tapi maksa untuk ditemui. Dan banyak tuntutan ini dan itu. Ditambah yang datang berjumlah puluhan orang lebih. Apakah ini yang disebut pembela kebenaran yang tahu adat kesopanan? Yang kedelapan, kami mengalah dan mau menemui mereka dengan beberapa persyaratan, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak 5 orang dan 1 handphone dari masing-masing. Kita akan melakukan latihan bersama tendang pilar dan pipa besi, yang mana apapun hasilnya kita menjadi saudara. Lalu kenapa pihak kami memilih tendang pilar dan tendang pipa? Ibarat makan di restoran. Ini baru makanan pembuka, karena kita memang belum saling kenal. Mana mungkin kita minta ini dan itu pada orang yang belum kita kenal. Itu namanya tidak sopan, kan? Itulah kenapa kita berkenalan dulu dengan latihan yang paling mudah untuk dilakukan bersama. Karena seperti yang diketahui pihak tim dari Jakarta tersebut, beberapa adalah juara, bahkan ada yang juara dunia. Yang kesembilan, faktanya di tempat dan waktu yang telah disepakati ternyata saat pihak kami menemui pihak mereka di lokasi dan waktu yang telah disepakati, ternyata pihak tim dari Jakarta mengingkari kesepakatan itu secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan pihak tim dari Jakarta pun telah menyimpulkan sebuah hasil secara sepihak tanpa menjalani kesepakatan terlebih dahulu, seperti yang sudah disepakati. Yang ke-10, dari semua kejadian di atas dan yang masih terjadi hingga saat ini, dapat disimpulkan adalah bukan pembuktian yang jadi pokok utama, tapi memang ada oknum-oknum dari tim tersebut di atas yang punya tujuan utama adalah untuk menghancurkan nama baik kami. Buktinya adalah pokok masalah yang bergeser. Pencemaran nama baik di media sosial dengan bukti yang mengada-ngada dalam hal ini tanpa bukti yang kuat. Pendekatan yang tidak baik. Dan sekarang mulai mengusik-ngusik kehidupan privasi kami yang tidak ada hubungannya dengan pokok masalah awal. Jadi itulah 10 fakta yang terjadi dari awal masalah hingga saat ini.